Dakwah Safari Subuh. Like and share, subscribe. InsyaAllah ta'ala bermanfaat, berguna, bagian daripada amal jariah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Falah Kota Sigli, PD Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh para pendengar kami yang mengikuti kami melalui media sosial, baik yang berada di rumah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama saya mengajak kepada seluruh para jamaah yang berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli untuk sama-sama kita meniatkan i'tikaf sementara di masjid. Kemudian sama-sama kita meniatkan untuk menunggu salat isya berjamaah. Dan mari sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita berada di masjid ini, berada dalam majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang dicari-cari oleh malaikat. Karena sesungguhnya malaikat itu memilih di antara malaikat-malaikat Allah itu ada yang tawafun, ada yang malaikat itu berkeliling kemana saja mereka di bumi Allah ini. Dan apabila mereka mendapatkan ada disebutkan nama Allah, sebuah majlis yang mengajak untuk mengingat Allah, sebuah majlis yang mengajak untuk mengingat akan akhirat, mengingat akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri, mengajak kepada akhlak yang baik dan kepada yang ma'ruf, maka malaikat-malaikat tersebut ramai-ramai mengerubungi tempat itu, tempat majlis tersebut, ya. Halumu, mereka saling memanggil, halumu, mari bersama-sama kemari untuk, karena apa yang kalian cari itu ada di sini. Mudah-mudahan majlis kita, masjid kita, tempat kita ini dikerubungi dan diliputi oleh malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini adalah setelah masa bulan suci Ramadan dan juga nuansa bulan Syawal telah kita lewati bersama. Kita lanjutkan jadual pengajian kita di masjid. Jadual saya di Masjid Al-Falah Kota Sigli. Ramai yang menanya kapan jadual saya di Sigli. Saya katakan bahwa jadual saya kalau tidak ada halangan Allah berikan, maka jadual saya adalah pada hari Selasa seperti ini, yaitu 2 kali di waktu subuh dan juga di waktu setelah solat maghrib. Jadi ba'da subuh, ba'da maghrib di Masjid Al-Falah Kota Sigli. Begitu juga pada hari Kamis, insyaAllah ba'da subuh di Masjid Al-Falah Kota Sigli. Apabila tidak ada halangan apapun Allah berikan, ataupun kami tidak berada di luar daerah, maka insyaAllah kami akan berada di masjid, insyaAllah memberikan kajian di sini. Ma yassarallahu lana, apa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari kita membacakan kajian kitab Riyadhus Shalihin, syarahan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu syarahan kitab-kitab hadis yang menjadi adab, akhlak dan juga merupakan amalan harian bagi seorang muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sedangkan pada sore hari ataupun pada ba'da maghrib kita mengkaji tentang problematika umat,
ya, problematika umat yang perlu kita sorot dan perlu supaya kita memahaminya. Begitu juga pada hari Kamis ba'da subuh itu adalah kajian tafsir Al-Quran, ya, tadabbur tafsir Al-Quran yang kita bacakan ya, sudah sampai pada juz yang kedua. Nah, maka dalam hal ini saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang lain di luar daerah juga, kami akan membacakan sebuah surat di dalam Al-Quran. Jadi ini saya angkat menjadi tema dalam kajian hari ini, kajian baik di Banda Aceh, di Pulau Jawa ataupun di luar Aceh juga. Kita akan mengangkat kajian sebuah surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang nama suratnya tersebut adalah sangat fenomenal sekali, yaitu surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin adalah surat Makkiyah, ya. Sebagian para ulama menganggap ini surat Makkiyah, yaitu surat dalam juz yang ke-30. Kita lihat surat yang ke-83 dalam Al-Quran. Ini adalah surat yang ayatnya sangat pendek-pendek. Di antara ciri khas surat Makkiyah itu adalah ayatnya sangat pendek-pendek, ya. Surat Al-Mutaffifin artinya adalah, mutaffifin itu adalah orang-orang yang berlaku curang. Itu artinya. Al-Mutaffifin dalam Al-Quran ada satu surat, ya. Orang-orang yang berlaku curang dalam hidup itu ada suratnya, ya. Jadi mari sadarlah, bagi siapa saja yang berbuat curang dalam hidup, itu ada satu surat dalam Al-Quran untuk orang itu. Namanya surat Al-Mutaffifin, yaitu surat orang-orang yang berperangai, berperilaku curang, ya, di dalam hidup. Nah, kita lihat bagaimana surat ini termasuk surat yang lumayan panjang, ya, bagi masuk dalam kumpulan surat-surat surat Makkiyah yang banyak dihafal oleh anak-anak kita, juz 30, ya. Ya paling kurang kalau kita enggak hafal 30 juz, ya 30 juz 30 juga boleh, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, siapa saja kita yang dikatakan bahwa ya kita tidak hafal 30 juz, enggak ada masalah kalau enggak sanggup hafal 30 juz, tapi mesti dalam hidup, ya, benarlah cita-cita untuk mampu menghafal juz 30, ya. Nah, di antara surat juz 30, surat ini adalah surat Al-Mutaffifin tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang artinya adalah surat orang-orang yang berlaku curang. Kita lihat diturunkan surat ini, ya, disebutkan oleh saya, di depan saya adalah membaca tafsir Imam Ar-Razi, yaitu Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Beliau wafat pada tahun 606, ya. Beliau menyebutkan bahwa sebab turunnya surat ini daripada Ikrimah an Ibni Abbas qala lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kalu min abkhasin nasi kaila fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah fa ahsanul kail ba'da dhalik. Jadi surat ini kebanyakannya turun ayat-ayatnya di Mekah, tapi disempurnakan surat ini itu di Madinah. Artinya bahwa satu surat secara keseluruhan itu enggak seluruhnya turun di Mekah, tapi sebahagian turun di Mekah, sebahagian turun di Madinah. Tapi kebanyakannya turun di Mekah. Tapi ada ayat yang diturunkan oleh Allah di Madinah, ya, ayat dalam surat ini, ya, yaitu ketika Nabi SAW berangkat hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan bahwa orang-orang yang tinggal di Madinah, Aus, Khazraj, begitu juga dengan orang-orang non-muslim, yaitu orang Yahudi, kanu min abkhasin nasi kaila, adalah orang-orang yang paling gemar dan paling banyak menipu, mencurangi dari sisi kail, ya.
Kail itu adalah takaran, sukatan. Dalam masalah jual beli itu mereka paling banyak berlaku curang dalam menyukat. Kalau dulu kan orang kadang nggak menimbang karena timbangan juga masih agak sulit, ya. Tapi ada dua cara orang dalam ada dengan cara menimbang, ada juga dengan cara membuat sukatan. Sukatan dengan are seperti liter, ya, dalam orang Arab, dalam ininya kita are kai, ya, dalam bahasa Aceh ada are kai, ada cupak, ya. Ada si cupak, ada si are, ada si kai, ada leher belakai, bahasa Aceh, ya, leher belakai. Kemudian juga ada si gating, ya. Itu semua adalah sukatan-sukatan, ya, yang itu tidak melihat kepada berapa berat, tapi melihat kepada sukatannya adalah berapa volumenya. Atau dengan cara melihat, kalau sekarang sukatan itu mungkin sudah jarang orang pakai, yaitu dengan cara menimbang wazan. Namanya wazan. Wazan itu adalah timbangan, melihat kepada massa jenis, bukan volumenya, tapi massa jenis suatu barang. Berapa kilogram, berapa gram, berapa kilo, ya, itu yang dilihat. Nah, tapi kedua-dua macam, baik sukatan atau timbangan berat, itu adalah cara muamalah orang di dalam melihat dan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Aus dan Khazraj sendiri itu termasuk dari antara orang-orang yang abkhasun nas, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas, ya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, ayat awal ayat ini, yaitu wailul lil mutaffifin, ya, diturunkan oleh Allah ayat ini. Fa ahsanul kaila ba'da dzalik, maka setelah diturunkan ayat ini, disempurnakan surat Al-Mutaffifin di Madinah, sempurna turunnya satu surat ini di Madinah, maka orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah yang telah beriman dengan Allah dan Rasul, maka mereka pun fa ahsanul kail, mereka memperbaiki di dalam menyukat, dalam membuat sukatan dan timbangan di dalam jual beli atau dalam muamalah mereka hari-hari, ya. Jadi kita lihat ayat yang pertama ini, Allah berfirman wailul lil mutaffifin, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Allah berfirman wailul lil mutaffifin. Kalimat tuzkar 'inda wuqu'il bala, yuqalu wailun laka wa wailun 'alaika. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa wailul lil mutaffifin, wailun itu apa? Wailun itu adalah kalimat perkataan yang disebutkan ketika terjadi bala, ya, bala. Ketika terjadi suatu bala, itu disebutkan dalam bahasa Arab wailun. Terjadi bala kepada orang, pada seseorang, itu disebutkan wailun, kecelakaan besar, ya. Artinya apa? Kecelakaan besar, celaka bahasa Acehnya. Bahasa Melayunya apa? Celaka, kan laka lantas, tapi puji celaka, ya, celaka, ya. Orang Aceh lebihnya sangka jadi nggak pakai habanya, ya. Jarang sekali orang Aceh menyebutkan kata celaka. Pakan, kenapa? Karena ini adalah taubih. Taubih itu adalah suatu kalimat dalam bahasa Arab juga. Itu jarang orang Arab memakai kata-kata ini, karena ini betul-betul adalah perkataan yang sangat jelek, perkataan yang bahasanya adalah udreng kenang musibah, kemudian kita menyebutkan musibah dia itu celaka engkau. Jadi kan biasanya orang kena musibah kan kita hibur, ya, kita hibur.
kita buat dia bersenang hatilah. Jangan sampai kecelakaan ataupun musibah yang terjadi dengannya menyebabkan dia bermasalah. Tapi kata wailun ini dipakai untuk orang yang terjadi kecelakaan dengannya, dan pakai kata ini untuk orang itu. Bayangkan celakanya, musibahnya itu apa, bala itu apa yang terjadi dengannya. Udah kena bala, katakan lagi kepadanya, pedih lah balanya tu orangnya. Zahirkan lagi bala yang dia dapatkan itu dengan apa? Celaka engkau. Udah kena musibah, tapi ucapkan lagi itu. Bayangkan itu, celaka. Bit celaka drone. Ya, benar. Bit celaka kata. Udah kena musibah, diucapkan lagi kecelakaan kepadanya. Kira-kira bagaimana nasib orang itu? Pebut orangnya. Apa perbuatan orang ini sehingga sudah terjadi bala musibah, katakan lagi kepadanya wailun, celaka. Ya. Bahasa sekarang ya, kecelakaan, sesuatu yang terjadi tanpa disangka-sangka, tanpa diduga, ya, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan dalam main bola, dalam olahraga terjadi kecelakaan ringan. Tapi ini kata-kata celaka beda dengan kecelakaan. Ini adalah wujud daripada sebuah taubih, suatu bentuk ibarat yang dipakai di dalam Al-Quran oleh Allah terhadap sebuah perbuatan yang orang apabila melakukan itu dianggap telah terjadi bala kepadanya, dan bisa orang itu kita ucapkan, engkau ini celaka, bala, dan pantas mendapatkan bala dalam hidupmu. Apa perbuatan itu? Siapa orang yang dia itu melakukan suatu perbuatan dianggap bala terjadi ke atasnya dan pantas dapat bala, dan boleh diucapkan celaka kurangnya. Boleh diucapkan celaka ke atas orang itu. Apa yang mereka buat? Wailul lil mutaffifin. Siapa orang ini? Al-mutaffifin, yaitu orang yang berperilaku curang. Orang ini bisa dikatakan bala, ada kata dia kena bala, celaka long kata. Menang ke bahasanya. Biasanya kalau orang dapat bala itu, ya, hai baiklah menang. Ya, kalau kena bala, sudah dapat bala, dihiburlah. Ini enggak. Orang yang berperilaku curang ini udah pantas didoakan bala, kemudian ucapkan wailun bagi orang itu. Bayangkan saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana dahsyatnya perbuatan tatfif ini. Kita lihat bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan mutaffifin ini, bahasa Arab itu asal usulnya itu dari apa. Tafu syai' huwa janibu wa hirfahu yuqalu taful wadi wal ina idza balagha syai'u alladhi fi hirfahu wa lam yamtali fa huwa tifafuhu wa tafahu wa tafufu wa tafafuhu yuqalu hadha taful mikyal wa tafafuhu idza qarabahu al mala'u idza qaraba mil'uhu lakinnahu ba'da lam yamtali. Walihada qila lilladhi yusi'ul kail wa la yuwafi mutaffif, yani annahu innama yablugh at-tafaf. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan mutaffifin ini adalah orang yang berperilaku curang. Dari mana kata-kata mutaffifin ini? Mutaffifin ini kata-kata daripada tafun. Tafun itu adalah pinggiran atau mulut daripada kendi ataupun gelas. Jadi kalau kita punya gelas, ya, saya tutup mereknya ini, ya, kita punya gelas, misalkan ini gelas, ya. Jadi setiap gelas ataupun sebuah kendi itu ada ujungnya, Nah, ujungnya ini apabila seseorang di dalam bahasa Arab pemakaian kata-kata tatfif, ya, tof, ya. Ujungnya ini apabila dia itu tidak penuh, masih ada sisa sedikit lagi tidak penuh, itulah wilayah namanya tofun.
itu adalah wilayah Tofun, iaitu wilayah mulut ataupun pinggiran ataupun akhir daripada sebuah bejana ataupun kendi. Maka orang yang memenuhi ataupun menuangkan air ke dalam sebuah kendi, apabila masih ada sisa